Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan membahas mengenai analisis jalur dan pengolahan menggunakan list rel. Sebelum memasuki materi, ini adalah anggota dari kelompok 2. Pertama adalah pengertian analisis jalur. Menurut Peter dalam Kerlinger 1983 dikutip oleh Widianto 2013, analisis jalur merupakan suatu bentuk terapan dari analisis multiregresi. Dalam analisis ini, digunakan diagram jalur untuk membantu konseptualisasi masalah atau menguji hipotesis yang kompleks, dan juga untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari analisis regresi berganda. Jadi, model PET analisis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Selanjutnya, karakteristik analisis jalur. Merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Land, Jing-Heisi, Maruyama, Shoemaker, dan Lomax, Joreskov dalam buku Kusnendi 2008 halaman 147 sampai dengan 148, karakteristik analisis jalur adalah metode analisis data multivariate dependency yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas dasar kajian teori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. Selanjutnya, penerapan analisis jalur menggunakan list rel. Pertama-tama, kita simpan data terlebih dahulu dalam SPSS. Oke, langkah yang selanjutnya kita buka terlebih dahulu aplikasi list rel-nya dengan cara double klik icon list rel 9.2 student pada desktop Anda. Nah, maka tampilan awalnya nanti itu bakal seperti ini. Terus untuk langkah selanjutnya kita klik file, lalu pilih new. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini, di mana terdapat beberapa opsi. Lalu kita pilih list rel data, kemudian klik OK. Selanjutnya kita kembali ke menu utama, lalu klik file, pilih import data, kemudian cari tempat menyimpan data. Data disimpan dalam SPSS pada langkah pertama tadi. Kemudian pilih SPSS data file dengan format SAP. Kemudian pilih data yang akan digunakan. Seperti pada gambar yang muncul, kita pilih data path list rel SAV, kemudian klik open. Oke, lanjut. Nah, di sini kita beri nama untuk list rel data. Nama yang digunakan itu boleh sama atau berbeda dengan SPSS. Di sini kita beri nama path list rel, kemudian klik save. Nah, setelah itu akan tampil sebagai berikut data-datanya. Nah, pada menu utama tadi, klik file, kemudian klik new lagi, pilih simplist project, kemudian klik OK. Nah, isikan nama ke file nama, misalnya data simplist path, kemudian diklik save, maka akan muncul seperti ini. Nah, kembali ke menu utama tadi, kemudian kita pilih setup, kita pilih variable, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu klik add or read variable sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, yaitu klik browsing di sini, kita sebelumnya itu ganti
read from file ini kita pilih menjadi literal system file. Setelah kita pilih literal system file, kita klik browse. Pada saat kita klik browse, lalu kita isikan data simple path, lalu klik OK. Selanjutnya kita isi pada number of observation, isikan jumlah observasi, yaitu angka 20 di bagian sini. Lalu klik OK. Selanjutnya, kembali ke menu utama, yaitu kontak simplist kosong sebagai berikut. Selanjutnya, kita klik di bagian output, pilih literal output, dan selanjutnya klik selection. Setelah itu, kita pilih total effect and indirect effect dan completely tracer solution. Selanjutnya, kita klik OK. Kita checklist atau kita centang bagian total effect and indirect effect dan completely standardized solution di bagian ini. Selanjutnya kita klik OK. Setelah melakukan langkah yang ada di slide sebelumnya, selanjutnya terdapat gambar seperti berikut. Selanjutnya, membuat persamaan yang mengaitkan hubungan antara variabel setelah baris relationship. Klik Run, seperti ikon yang di atas, sehingga diperoleh koefisien jalur dalam bentuk standardized solution seperti berikut. Gambar sebelumnya dapat diatur kembali dengan cara menggeser letak variabel dan garis penghubung antara variabel, sehingga menjadi seperti berikut. Selanjutnya, diagram jalur setelah uji signifikansi dengan ujian statistik uji T sebagai berikut. Dari diagram jalur di atas, terlihat bahwa tidak terdapat jalur yang berwarna merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua koefisien jalur signifikan. Interpretasi output. Warna biru menunjukkan koefisien regresi dan warna kuning menunjukkan nilai statistik Z dan P mean value. Pada regresi X2 terhadap X1, hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P value 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga tolak H0 terima H1. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan remunerasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai. Peningkatan satu satuan remunerasi atau X1 akan meningkatkan 96,3%. Motivasi kerja X2. Nilai R kuadrat koefisien determinasi sebesar 90,4%. Artinya, 90,4%, keragaman motivasi kerja X2 mampu dijelaskan oleh variabel remunerasi X1, sehingga 9,6% dijelaskan oleh variabel lain. Pada regresi X3 terhadap X1 dan X2, hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai p-value untuk variabel X1 0,019 dan X2 0,04. Keduanya kurang dari 0,05 sehingga tolak H0, terima H2 dan H3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa remunerasi dan motivasi kerja masing-masing berpengaruh signifikan terhadap suasana kerja. Peningkatan satu satuan remunerasi akan meningkatkan 56,4% suasana kerja. Peningkatan motivasi kerja akan meningkatkan 48,8% suasana kerja. Nilai R kuadrat koefisien determinasi sebesar 91,2%. Artinya 91,2% keragaman suasana kerja X3 mampu dijelaskan oleh variabel remunerasi X1 dan motivasi kerja X2. Sisanya 8,8% dijelaskan oleh variabel lain, seperti gambar berikut. Selanjutnya pada regresi Y terhadap X1, X2, dan X3. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p-value untuk ketiga variabel tersebut adalah 0,005, 0,035, dan 0,031. Ketiganya memiliki nilai kurang daripada 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa remunerasi, motivasi kerja, dan suasana kerja masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Setiap peningkatan remunerasi akan meningkatkan 42% kinerja pegawai. Setiap peningkatan motivasi kerja akan meningkatkan 30,2% kinerja pegawai. Dan setiap peningkatan suasana kerja akan meningkatkan
26,9% kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi sebesar 97%, artinya 97% keragaman kinerja pegawai variabel Y mampu dijelaskan oleh variabel remunerasi X1 atau X1, motivasi kerja X2, dan susunan kerja X3. Sisanya 3% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya, cara koefisien jalur pengaruh langsung dan pengaruh total. Pertama-tama, pada menu klik setup, pilih build list rel syntax. Selanjutnya klik output, pilih list rel output, pilih selection, pilih total effect dan indirect effect dan completely standard solution. Selanjutnya klik OK. Nanti akan muncul data seperti di gambar. Selanjutnya itu klik run sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, seperti tertera pada gambar. Langkah selanjutnya, koefisien jalur pengaruh langsung dan pengaruh total. Pertama-tama, pada menu utama, klik setup, pilih build list rel syntax. Selanjutnya, klik output, pilih list rel output, pilih selection, pilih total effect, indirect effect, and completely standard solution. Selanjutnya klik OK. And after that, klik run sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, seperti data pada gambar. Selanjutnya menghasilkan output beta seperti pada gambar. P32 sama dengan 0,364 adalah koefisien jalur X2 terhadap endogen X3. P2 sama dengan 0,369 adalah koefisien jalur X2 terhadap endogen Y, dan P3 sama dengan 0,044 adalah koefisien jalur X3 terhadap endogen Y. Selanjutnya output gamma atau koefisien jalur gamma seperti pada gambar. P21 sama dengan 0,925 adalah koefisien jalur heksogen X1 terhadap endogen X2, dan selanjutnya P31 sama dengan 0,627 adalah koefisien jalur eksogen X1 terhadap endogen X3, dan terakhir P1 sama dengan 0,592 adalah koefisien jalur eksogen X1 terhadap Y. Nah, sekarang gamma. P21 sama dengan 0,925 adalah koefisien jalur eksogen X1 terhadap endogen X2. P31 sama dengan 0,627 adalah koefisien jalur eksogen X1 terhadap endogen X3. PY1 sama dengan 0,592 adalah koefisien jalur eksogen X1 terhadap endogen Y. Nah, di sini ada gambarnya. Itu munculnya di aplikasi seperti itu. Nah, itu ada X1, X2, X3, Y, dan koefisien angkanya. Total dan indirect effect. Pengaruh total eksogen dan endogen. Pengaruh total X1 terhadap X2 sama dengan 0,952. Pengaruh total X1 terhadap X3 sama dengan P31 ditambah P21 dikali P32 sama dengan 0,627 ditambah 0,925 dikali 0,364 sama dengan 0,963. Pengaruh total X1 terhadap Y sama dengan PY1 ditambah P21 dikali PY2 ditambah P31 dikali PY3 ditambah P21 dikali P32 dikali PY3 sama dengan 0,592 ditambah 0,925 dikali 0,369 ditambah 0,627 dikali 0,044
ditambah 0,925 dikali 0,364 dikali 0,044 sama dengan 0,976. Nah, ini gambarnya seperti ini, standarized total effect of X on Y, dan hasilnya pun sama seperti hasil yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, ini pengaruh tidak langsung eksogen dan endogen. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap X3 sama dengan P21 dikali P32 sama dengan 0,925 dikali 0,364 sama dengan 0,336. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y sama dengan P21 dikali PY2 plus ditambah P31 dikali PY3 ditambah P21 dikali P32 dikali PY3 sama dengan ini tulisannya nggak terlalu kelihatan, tapi saya diktain itu 0,925 dikali 0,369 ditambah 0,627 dikali 0,044 ditambah 0,925 dikali 0,364 dikali 0,044 sama dengan 0,384. Nah, di sini hasil standarized indirect effect of X on Y. Nah, seperti hasil yang tadi sudah kita hitung. Nah, di sini pengaruh total eksogen dan endogen. Pengaruh total X2 terhadap X3 sama dengan P32 sama dengan 0,364. Nah, yang kedua, pengaruh total X2 terhadap Y sama dengan PY2 ditambah P32 dikali PY3 sama dengan 0,369 ditambah 0,364 dikali 0,044 sama dengan 0,386. Pengaruh total X3 terhadap Y sama dengan PY3 sama dengan 0,044. Nah, ini hasil standarized total effect of Y on Y. Nah, ini hasil yang tadi sudah kita hitung dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, di sini ada pengaruh tidak langsung endogen dan endogen dan endogen ya. Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y sama dengan 0,364 dikali 0,364 dikali 0,044 sama dengan 0,016. Standarized indirect effect of Y on Y. Nih, dimasukin lagi hasilnya, pengaruh endogen, dan ini hasil dari chi-square-nya. Ini nanti di aplikasinya langsung berbentuk seperti ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.